rangkaian dengan op-amp, rangkaian dasar dari menggunakan op-amp. Ya rangkaiannya nggak harus seperti ini, bisa rangkaian yang lain. Tapi ada rangkaian-rangkaian tertentu yang sudah kita bisa turunkan, perilakunya bisa kita hitung duluan. Oke. Tujuannya mengenal rangkaian dasar yang menggunakan penguat operasional, kemudian nanti kita merancang fungsi sederhana untuk penilaian sinyal DC menggunakan rangkaian op-amp. Oke. Yang pertama kita lihat penguat inverting. Namanya inverting. Terbalik. Jadi kalau inputnya positif, outputnya negatif. Inputnya negatif, outputnya positif. Rangkaiannya adalah seperti ini. Oke. Kita coba analisis berdasarkan yang tadi. Oke. Adakah feedback? Ini udah pasti ada feedback negatif yang lain semua. Rangkaian linear semua. Ada feedback? Ada. Negatif. Ya. Jadi konsekuensinya selisihnya akan 0. Artinya tegangan input negatif akan 0. Ya. Arus yang datang ke kiri akan sampai ke kiri juga. Ya, Anda boleh gambarnya ke kanan juga boleh lah ya, terserah ya. Saya udah tanggung gambarnya ke kiri. Oke. I1 sama dengan I2. I1 adalah VO kurang 0 dibagi RF. I2 adalah 0 kurang V1 dibagi R1. I1 sama dengan 2, V0 kurang 0 dibagi RF, 0 kurang V1 dibagi R1, hasilnya V0 per V1 adalah minus RF per R1. Pada penguatan inverting, maka penguatannya negatif. Besar penguatannya adalah perbandingan resistansi feedback dengan resistansi input pada inputnya. Ya, gampang ya? Berikutnya penguat non inverting. Ya, penguat non inverting, ya penguat yang inputnya positif, outputnya positif. Non inverting, tidak terbalik. Rangkaiannya hati-hati. Ya, perhatikan rangkaiannya. Ada RF masuk ke negatif, ada R seperti itu. Ada feedback negatif, ada ya, yang akan membuat tegangan kedua terminal ini adalah 0, selisihnya. Oke, jadi dengan demikian kita lihat V di tempat itu akan sama dengan V1, VI itu dulunya, I-nya tapi jelek. Oke, V1 VI harusnya maksudnya. Oke, karena arus ke sana 0, maka konsekuensinya arus ini juga sama. Ya, kita lihat di 1 sama di 2, V0 kurang V1 sama dengan bagi RF sama dengan V1 kurang 0 dibagi R1. R1 ohm. Saya sesuaikan dengan notasi yang ada di buku. Ya. Bukan VI VO jadi karena notasi di buku seperti itu. Kalau kita selesaikan matematis ini, maka kita peroleh V0 per V1 1 plus RF per R1. Oke. Gak usah diturunkan matematik itunya kan. Saya aja lah ya, turunin sendiri ya. Berikutnya rangkaian penyangga atau rangkaian buffer bahasa Inggrisnya atau voltage follower. Rangkaian penyangga buffer adalah biasanya kita gunakan pada dua buah rangkaian. Ya. Katakanlah ini rangkaian bagian ini sebuah sensor. Ya. Sensor itu punya resistansi output definitnya yang resistansinya tinggi. Saya mau sambungkan ke bagian yang kedua, beban ke rangkaian, katakanlah rangkaian amplifier. Resistansi inputnya rendah. Oke. Apa yang terjadi? Kalau resistansi ini tinggi mesti rendah, tegangan sini akan sangat kecil. Rangkaian membagi tegangan. Ini dibagi itu plus itu kan? Jadi
kalau saya punya 1 volt sensor, saya pasang amplifier, ngedrop. Tegangannya drop. Itu artinya resistansi outputnya tinggi. Nah, dalam kasus seperti itu, kita perlu rangkaian buffer menyangga. Oke. Ini contohnya hitungannya tadi, misalkan 1 volt, 10 kilo dan 100 volt, kita hanya dapat 10 mV di sini. Oke. Kalau untuk mencegahnya kita lakukan buffer. Nah, buffernya rangkaiannya seperti itu. Oke, dan kalau di sini V1, maka V2-nya akan sama. Nanti kita lihat rangkaian buffer ini. Ada penurunannya rangkaiannya. Oke. Oh ya. Nanti kita lihat dulu rangkaian buffernya. Kalau kita lihat ini, ya. Ini rangkaian apa? Non-inverting tadi. Penguatnya VO per V1 sama dengan 1 RF per V1. Kalau saya buat RF-nya dibunyikan, VO-nya nyambung di situ, ya. R1-nya dibuat sangat besar, maka ini menjadi mendekati 0, ya, menjadi 0. Jadi kan berarti ininya dibuat mendekati 0, yang ininya dibuat tak hingga, ya kira-kira, sehingga penguatannya jadi 1. Nah, ini rangkaian penyangga. Kalau kita lihat lagi ke rangkaian sebelumnya, kasus ini tadi, dengan yang ini kita punya dapat di sini tegangan cuma 10 mV. Kalau saya ingin mempertahankannya, saya kasih rangkaian penyangga, ya, maka di sini akan dapat V1-nya tetap VT. Kenapa? Karena arus ke sana 0 kan? Ya. Kemudian karena ini penguatannya 1, di sini akan 1 lagi. Sehingga di sini V2-nya akan sama dengan VT. Dia tidak drop. Itu manfaat dari rangkaian penyangga. Ini penurunannya. Berikutnya lagi rangkaian penjumlah, summing amplifier. Dia menjumlah tapi outputnya negatif. Sebetulnya dasarnya adalah penguat inverting. Oke. Kita lihat dulu rangkaiannya. R-nya ini bisa banyak, ya. Di gambar sini cuma 3. Analisisnya sama dengan sebelumnya, ya. Adakah feedback negatifnya? Ada. Ini karena dasarnya penguat inverting. Berarti tegangan di sini sama dengan tegangan di situ, sama dengan 0. Oke. Jadi V-nya sama 0. Kemudian arus yang lewat RF itu karena arus di situ 0, maka sama dengan arus di situ semua. Oke. Dan arus di sini berapa? VO dibagi RF. Arus di sini berapa? Di sini 0. Minus V3 dibagi R3. Minus V2 dibagi R2. Minus V1 bagi R1. Dijumlahkan. Sama dengan VO-nya. Jadi arusnya sama. Dan saya punya arus yang sama seperti itu. Ya. Sehingga bisa ditulis seperti ini. VO sama dengan minus RF. Tapi saya ada yang belum dihapus. V1 di atas yang belum dihapus. Ya. V1. Oh, ini harus dihapus sekarang. Buat susah juga. Itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kita lanjut. Berikutnya adalah penguat selisih, difference amplifier. Ini agak kompleks analisisnya.